Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis bi Syarhi Lubabil Hadis. Tanqihul Qaul Hasis ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Adapun Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Jadi ada teman-teman yang meminta kitab ini masih dalam bentuk play buku di Google Play. Jadi cuma bisa dibaca, nggak bisa di-download. Nah, teman-teman bisa mendownload sendiri tapi berbayar. Ini bayarannya 43.000. Jadi kalau pengen tulisan yang bersih harus mengambil sendiri di play buku. Saya pakai versi gratisnya ini, beberapa lembar pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai langsung lanjutannya. Amma ba'du, qalal musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kita baca matan dulu biar enak. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Sesudahnya apa? Sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah, dan salam. Fa inni aradatu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyyati wal atharil marwiyah. Fa inni, maka sesungguhnya aku. Jadi di sesudah amma itu mesti ada fa. Untuk jawab amma ada fanya. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu aradatu. Aku kepengen, kata Imam As-Suyuti. Aku kepengen an ajma'a kitaban, bahwa aku kumpulkan akan satu kitab lil akhbarin nabawiyah, bagi hadis-hadis Nabi, wal asaril marwiyah, dan asar-asar yang diriwayatkan dari Nabi, bi isnadin sahihin wasiqin, dengan isnad yang sahih lagi terpercaya, wasiq. Jadi wasiq itu bermakna mausuk biasanya. Fatarahtul asanida, maka saya buang akan sanad-sanadnya. Wa wada'tu arba'ina baban fi kulli babin asyaratu ahadisa, maka saya buat akan 40 bab. Fi kulli babin, sabit dalam setiap bab itu ada 10 hadis. Ini kata Imam As-Suyuti. Beliau pengen mengumpulkan satu kitab yang berisi hadis-hadis Nabi dengan sanad yang sahih, tapi beliau tidak menyebutkan sanadnya di sini, biar ringkas, biar mudah. Beliau buat kitab ini dalam 40 bab. Setiap bab berisi 10 hadis. Berarti 4 kali 10, 40 kali 10, 400. Kalau kita khatam membaca kitab ini, kita sudah membaca 400 hadis. Itu matannya. Coba kita lihat syarahannya. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Nah, jadi ba'du ada mudhaf ilaihnya mahdhuf. Asalnya amma ba'dahu. Kemana kembali hu-nya? Ai ba'dama taqaddama. Jadi kembali kepada ma taqaddama. Adapun sesudahnya ma yang terdahulu ianya ma, yaitu basmalah, hamdalah, sholah, dan salam. Fa inni aradatu, maka saya kepengen an ajma'a, bahwa saya kumpulkan akan satu kitab lil akhbari, bagi khobar-khobar. Apa arti khobar? Ay al ahadis, yang berisi hadis-hadis an-nabawiyah, hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Nabawiyah maksudnya al mansubati lin nabi, hadis yang dinisbahkan kepada Nabi. Kenapa hadis itu disebut hadis Nabi? Ali annaha aqwaluhu, karena bahwasanya hadis itu aqwaluhu, perkataannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Perkataan Nabi disebut hadis Nabi. Sahih Bukhari. Kenapa disebut Sahih Bukhari, dinisbatkan kepada Imam Bukhari? Karena isi dari kitab Sahih itu Imam Bukhari yang mengumpulkannya. Sahih Muslim. Karena Imam Muslim yang mengumpulkannya disebut Sahih Muslim. Al-Quranul Karim enggak dinisbatkan kepada apa-apa. Kitabullah. Kenapa? Karena isinya firman Allah, bukan ucapan Nabi. Enggak disebut kitab Nabi. Wal asari, ataf kepada akhbari. Jadi asar di sini diartikan sama dengan akhbar. Biasanya asar memang ucapan para sahabat biasanya. Ya. Tapi di sini maksudnya sama. Ya. Karena kita lihat dari artinya. Syekh Nawawi mengartikan asar al-mangkulat. Berarti jadi artinya saya pengen mengumpulkan satu kitab untuk akhbar dan asar.
yang berisi tentang hadis-hadis dan asar-asar, artinya nakal-nakal yang diambil, yang dinakalkan, al-marwiyah lagi yang diriwayatkan, ana Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi isnadin sahihin yang dikumpulkan tadi dengan sanad yang sahih. Sanad sahih. Apa arti sahih? Fas-sahihu huwa mattasala sanaduhu wa adalat nakalatuhu. Maka bermula sahih itu huwa, dianya sahih itu ma. Hadis-hadis yang bersambunglah oleh sanadnya hadis, wa adalat dan adillah oleh nakalatuhu, oleh orang yang meriwayatkannya hadis, yang menakalnya. Itu hadis sahih. Hadis yang bersambung sanadnya. Sanad itu orang. Orang sebenarnya orang itu sanad. Ya. Dan adillah oleh penakalnya. Jadi penakalnya ya sanadnya itu, orangnya itu adil. Wal isnadu huwa hikayatu tariqil matan. Dan bermula isnad itu hikayah, menghikayahkan, menceritakan, menyebutkan jalan matan. Hadis ini diambil dari sipulan, menyebutkan sipulan-sipulan, itu namanya isnad, menyandarkan. Matan itu ya lafaz hadis. Wasanadu huwa tariqul musilatu ilal matan. Dan bermula sanad itu jalan yang membawa ia kepada matan. Jalan yang menyampaikan kepada matan disebut sanad. Jalan untuk sampai ke matan siapa? Lewat orang-orang. Nah itu orang-orang itu sanad. Jadi orang itu nanti baru disifati dengan adil apa tidak, siqah apa tidak. Ini contohnya. Faqauluka akhbarana fulanon ilal akhari isnadun. Maka bermula ucapanmu akhbarana fulanon, memberitahukan saya oleh si fulan. Si fulan diberitahukan oleh si fulan ilal akhir, hingga yang akhir. Itu isnadun namanya. Ya, jadi isnad itu berarti memberitahukan bahwa si fulan dapat hadis dari si fulan dari si fulan. Imam Bukhari menyatakan akhbarana, memberitahukan kepada saya oleh guru saya oleh guru saya oleh, itu namanya isnad. Wa nafsur rijali sanadun, dan bermula diri rijal. Diri rijal itu diri perawi atau fulan di sini. Bermula diri rijal itu sanadun. Jadi perawinya atau si fulan itu namanya sanad. Wal matnu huwa alfadul hadisil ladzi taqumu bihal ma'ani. Dan bermula matan itu lafaz hadis, lafaz alladzi yang tegak dengannya lafaz oleh makna. Nah, jadi matan lafaz hadis, di mana dari lafaz hadis bisa dipahami makna. Wa qala Ibnu Jamaah, berkatalah Ibnu Jamaah, huwa ma yantahi ilaihi ghayatus sanad. Ya, ini beda dalam mendefinisikan, artinya sama. Di sini kata Syekh Nawawi, matan itu lafaz hadis. Kalau kata Ibnu Jamaah, beliau menggunakan bahasa yang berbeda. Huwa, dianya matan itu ma yantahi. Ma sesuatu yang berakhir kepadanya sesuatu oleh ghayatus sanad, puncak sanad, ujung sanad. Si A mengambil dari si B mengambil dari si C mendengar Nabi berkata. Nah, jadi sampai kepada perkataan itu matan. Nah, itulah dia. Ma yantahi, sesuatu yang berakhir kepadanya oleh puncak sanad. Di ujung sanad banget ada lafaz, itulah matan. Sama saja berarti. Afada dzalika Ibrahim Asy-Syabarkhaiti. Menjelaskan akan demikian oleh Syekh Ibrahim Asy-Syabarkhaiti. Tadi beliau kembali ke matan bi isnadin sahihin wasiq. Beliau akan membawakan hadis yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih lagi wasiq. Apa arti wasiq? Ay dhabitin naqilin an mislihi ilal muntaha. Wasiq artinya dhabit, naqil, yang mengambil ia dari misilnya. Orang yang dhabit itu yang hafalannya kuat, orangnya adil dan sebagainya. Sesuai dengan pembahasan dalam kitab mustalah hadis. Nah, jadi seorang yang wasik yang bisa dipercaya karena dhabitnya tadi. Bukan pelupa orangnya. Nakilin lagi yang menakal ya dari semisilnya, sama. Dia mengambil dari yang dhabit juga. Ilal muntaha, hingga kepada penghujung.
Fator Fatorahtul asanida, maka aku buang akan segala sanad-sanadnya. Asanid jamak dari isnad ya. Fatorahtul asanida, maka saya buang akan segala isnad-isnadnya. Kenapa? Rauman lil ikhtisar, karena mengharapkan bagi keringkasan. Jadi beliau tidak menyebutkan akhbarana fulan, akhbarana qala nabi, enggak. Kalau disebutkan akhbarana, jenjangnya, tingkatannya panjang banget. Satu hadis saja udah berapa halaman. Jadi beliau membuang sanadnya untuk ikhtisar. Wahwa jam'u isnadin, dianya asanid itu jamak dari isnad. Qala al-Badr ibnu Jamaah, berkata oleh Badar ibnu Jamaah. Jadi ibnu Jamaah ini nama beliau Badar. Apa kata beliau? Al-isnadu huwal ikhbaru an tariqil matan. Jadi menurut ibnu Jamaah, isnad itu yaitu ikhbar, memberitahukan tentang jalan matan, tentang jalannya hadis. Akhbarana fulan an fulan, sama. Wasanadu huwa raf'ul hadis ila qailihi. Ini beda. Bermula sanad, dianya sanad itu mengangkat hadis kepada orang yang mengatakannya. Mengangkat hadis kepada orang yang mengatakannya. Hadis ini dikatakan oleh si fulan. Itu namanya sanad. Qala an-Nawawi, berkatalah Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata Syekh Nawawi? Imam Nawawi. As-sanadu silahul mu'min. Bermula sanad itu senjatanya orang mukmin. Artinya sanad itu penting banget. Semacam sanad keilmuan penting. Kenapa? Karena sanad itu senjata. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fabima yuqatil. Fa idza lam yakun ma'ahu silah. Maka jika tidak didapati bersamanya si mukmin akan silah, akan senjata, fabima yuqatilu, maka dengan apa berperang ya? Enggak punya senjata enggak bisa berperang. Berarti penting senjata. Sanad itu penting. Artinya ucapan kita baru bernilai ketika bersanad. Bukan hasil karangan. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Apa kata Imam Syafi'i? Alladzi yatlubul hadisa bila sanadin kahatibi lailin yatahammalul hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Bermula si alladzi, bermula orang-orang yang mencari ia akan hadis dengan tanpa sanad. Orang yang mengumpulkan hadis tapi tak tahu sanadnya, tinggal menghafal matannya hadis doang. Kahatibi lailin, itu seperti pencari kayu bakar di malam hari. Diambil kayu bakar, diikat, ditaruh di punggungnya. Yatahammalul hatab, membawa ia akan kayu bakar. Wa fihi af'a, sabit dalam kayu bakar itu ada ular. Wa huwa la yadri, sementara dia tidak tahu. Bahaya berarti. Kita ngafal-ngafal doang. Nah, hadis misalkan, tapi nggak tahu sanadnya sahih apa enggak. Padahal sanad itu sangat penting karena menentukan nanti satu hadis itu sahih atau tidak, bisa jadi hujjah atau tidak. Wa ja'altuhu arba'ina baban fi kulli babin minha asyaratu ahadisa. Saya jadikan akannya kitab akan 40 bab. Fi kulli babin, sabit dalam setiap bab darinya 40 bab itu ada 10 hadis. Seperti di atas tadi, 40 bab, setiap bab 10 hadis. Famajmu'ul ahadisi, maka bermula kumpulan hadis semuanya itu arba'umi'atin, itu 400 hadis. 400 hadis semuanya isi hadis dalam kitab ini. Kita kembali ke matan lagi biar mudah. Wasammaituhu lubabal hadis, saya namakan akan ini kitab akan lubabal hadis. Lubabal hadis, inti hadis. Nanti ada maknanya. Wa asta'inu billahil azim 'alal qaumil kafirin. Saya minta tolong dengan Allah yang Maha Agung atas kaum yang kafir. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bermula bab yang pertama itu sabit pada menyatakan keutamaan ilmu dan ulama. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Dan bermula bab yang kedua itu sabit pada menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Al-babus tsalisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ketiga itu sabit pada keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Wasammaituhu ay hadzal majmu'ah. Saya namakan akan ini kumpulan, yaitu ini kitab. Tadi di matan beliau menyatakan aradtu an ajma'a kitaban. An ajma'a kitaban. Jadi dhamir sammaituhu kembali kepada majmu' yang dipahami dari ajma'. Sammaituhu saya namakan akannya ini majmu'. Ini yang dikumpulkan yaitu kitab lubabal hadis akan lubabal hadis.
Apa arti lubab? Wal lubabu khilaful qashri. Dan bermula lubab itu sebalik kulit. Jadi kasar kulit. Kalau lubab berarti inti, dagingnya. Nah, daging hadis nih. Wa asta'inu billahil azim. Aku minta tolong dengan Allah yang maha agung. Azim. Apa arti azim? Ai al-kamili dzatan wa sifatan. Arti azim yaitu yang sempurna zat dan sifatnya. Jadi Allah yang maha agung berarti Allah yang maha sempurna zat dan sifatnya. Aku minta tolong dengan Allah yang maha agung alal qaumil kafirin, terhadap kaum yang kafir. Maksudnya untuk mengalahkan kaum yang kafir fi iqamatid din, dalam menegakkan agama Allah. Walamma aradal musannifu ityanal maqsudi atta awalan bil abwabil arba'ina ala sabilis sardi. Manakala menghendaki oleh musannif akan mendatangkan maksud, ata nisya datang, mendatangi ianya musannif awalan pada pendahuluan bil abwabil arba'in dengan bab-bab yang 40 ala sabilis sardi, di atas jalan sardi, membawa secara cepat. Liyakuna unwanan supaya ada ianya. Supaya ada ianya bab-bab yang 40. Unwanan sebagai tanda, sebagai daftar isi, lihadzal kitabi, bagi ini kitab, tashilan lil mutanawilin, untuk memudahkan bagi orang yang mutanawil, bagi orang yang akan mempelajarinya, yang akan melihat ke dalamnya. Jadi maksudnya begini, ketika musannif tadi pengen masuk dalam tujuan beliau, yaitu membuat 40 bab, setiap bab isi 10 hadis, beliau awalan. Beliau terlebih dahulu menuliskan bab-bab 40 itu isinya apa aja. Ala sabilis sardi, secara cepat tanpa isi. Hanya judul bab saja. Liyakuna unwanan, supaya menjadi tanda, supaya menjadi alamat, supaya menjadi daftar isi bagi ini kitab, untuk memudahkan orang yang membacanya. Misalkan kita di kemudian hari pengen mempelajari tentang kelebihan subhanallah misalkan, tinggal kita buka awal kitab, kita lihat pembahasannya di bab berapa gitu. Itu maksudnya daftar isi. Jadi bukan di ujung daftar isinya. Nah, faqala, maka berkata ianya musannif, al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bermula bab yang pertama itu sabit pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani di setiap bab ini beliau membawa dalil ringkas, satu ayat atau satu hadis. Allah berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Falaula, mengapa tidak, nafara, berangkat, min kulli firqah, dari setiap golongan dari mereka, oleh ta'ifatun, oleh satu golongan yang lain, liyatafaqahu fiddin, supaya mereka memahami dalam agama. Artinya Allah juga menganjurkan, enggak semuanya harus berangkat perang. Ini ayat-ayat perang. Enggak semuanya harus berangkat perang. Ada satu golongan yang mempelajari tentang agama. Nanti ketika orang-orang yang pergi perang itu kembali, ada yang mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sani fi fadilati la ilaha illallah. Bermula bab yang kedua itu sabit pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Qala al-Fakhrur Razi. Berkatalah oleh Fakhrur Razi, Syekh Fakhrur Razi, pengarang tafsir Ar-Razi 30 juz. Waqad zukirat hadhil kalimatu fil Qur'ani fi sab'atin wa salasina mawdi'an. Apa kata Syekh Fakhrur Razi? Sungguh telah disebutkan akan ini kalimat, yaitu la ilaha illallah, fil Qur'an, dalam Qur'an, fi sab'atin, dalam 37 tempat. 37 tempat Allah menyebutkan la ilaha illallah dalam Quran. Isnani fil Baqarah, 2 kali dalam surah Baqarah. Wa arba'atun fi Ali Imran, 4 kali dalam Ali Imran. Wa wahidun fin Nisa, sekali dalam An-Nisa. Wasnani fil An'am, 2 kali dalam surat Al-An'am. Wa wahidun fil A'raf, sekali dalam surat A'raf. Wasnani fit Taubah, 2 kali dalam surat Taubah. Wa wahidun fi Yunus, sekali dalam surat Yunus. Wa fi Hudin,
wa fi Hudin, dan sekali dalam surat Hud, wa fir Ra'di, wa fir Ra'du, kita ambil lafadznya, dan sekali dalam surat Ar-Ra'du, wa fin Nahli, wa fin Nahal, dan sekali dalam surat An-Nahl. Wa salasatun fi Thaha, 3 kali dalam surat Thaha, wasnani fil Anbiya, 2 kali dalam surat Al-Anbiya, wa wahidun fil Mu'minin, sekali dalam surah Al-Mu'min, wa fin Namli, dan sekali dalam surat An-Naml. Wasnani fil Qasas, 2 kali dalam surat Al-Qasas. Wa wahidun fil Fatir, sekali dalam surat Fatir. Wa fis Saffah, dan sekali dalam surat As-Saffat. Wa fiz Zumar, sekali dalam surat Az-Zumar. Wa salasatun fil Mu'min, 3 kali dalam surat Al-Mu'min. Wa wahidun fid Dukhan, sekali dalam surat Ad-Dukhan. Wa fi Muhammadin, dan sekali dalam surat Muhammad. Wasnani fil Hasyar, 2 kali dalam surat Al-Hasyar. Wa wahidun fit Taghabun, dan sekali dalam Taghabun. Wa fil Muzammil, dan dalam Muzammil. Itu kita kasrahkan aja semuanya. Wa qad dzukirat hadhil kalimatu fil Qur'ani fi 37 mawdi'an. Isnani fil Baqarati, wa 4 fi Ali Imrana, wa wahidun fil Nisa'i, wasnani fil An'ami, wa wahidun fil A'rafi, wasnani fit Taubati, wa wahidun fi Yunusa, wa fi Hudin, wa fil Ra'di, wa fil Nahli, wa salasatun fi Thaha, wasnani fil Anbiya'i, wa wahidun fil Mu'minina, wa fil Namli, wasnani fil Qasasi, wa wahidun fi Fatir, wa fis Saffati, wa fil Zumari, wa salasatun fil Mu'mini, wa wahidun fil Dukhani, wa fi Muhammadin, wasnani fil Hasyari, wa wahidun fit Taghabuni, wa fil Muzammili. Api kapubut. Al-babu salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang kedua itu sabit pada menjelaskan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Syekh Nawawi membawakan sedikit pembahasan tentang basmalah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabdalah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa kata Nabi? La yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ditolak akan satu doa yang bermula awalnya doa itu bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata ya Nabi, wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku itu akan datang mereka pada hari kiamat. Wa hum yaqulun, dan bermula mereka itu mereka berkata bismillahirrahmanirrahim. Fatatasaqalu hasanatuhum fil mizan, maka bertambah beratlah oleh kebaikan-kebaikan mereka dalam timbangan. Jika membaca basmalah nanti timbangan kebaikan makin berat. Fataqulul umam, maka berkatalah oleh umat yang lain, ma rajjaha mawazina ummati Muhammad. Bermula apa itu yang telah menguatkan ia akan timbangan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok amalnya dikit kelihatan berat banget? Fataqulul anbiya'u lahum, maka berkatalah oleh para nabi bagi mereka, karena umat Muhammad adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mubtada'u kalamihim adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud umat Muhammad di sini? Mubtada'u kalamihim adalah permulaan kalam mereka. Permulaan kalam mereka umat Muhammad itu salah satu asma'in, 3 isim. 3 nama min asma'illah, daripada nama-nama Allah Ta'ala yang kiram, yang mulia. Nama-nama Allah yang karam, yang kiram. Lawudi'at fi kafatil mizan, jikalau diletakkan akan dianya 3 nama tersebut dalam satu kafah, apa namanya itu, satu daun timbangan. Jikalau diletakkan akan dianya 3 nama dalam satu daun timbangan, wa wudi'at sayiatul khalqi jami'an fil kafatil ukhra, dan diletakkan akan semua keburukan makhluk jami'an, semua makhluk dalam satu daun timbangan yang lain, la rajahat, sungguh akan kuatlah oleh, atau sungguh beratlah oleh kebaikan-kebaikan mereka. Begitu. Qala, berkata ianya Nabi, wa ja'alallahu ta'ala hadhil ayah syifaan min kulli da', dan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan ini ayat akan sebagai obat daripada setiap penyakit, wa ghinan min kulli fakrin, dan kekayaan dari segala kefakiran, wasitaran minan nar, dan
penutup dari api neraka, wa amanan minal khasaf, dan keamanan dari khasaf. Khasaf itu dari longsor. Wal masakh, dan dari dirubah menjadi hewan. Wal kazaf, dan daripada kazfi. Apa arti kazfi? Kazfi biasanya menuduh. Kata Nabi, wa ja'alallahu ta'ala hadhil menjadikan oleh Allah Ta'ala akan ini ayat. Ini ayat maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Syifaan akan sebagai penyembuh dari segala penyakit, kekayaan dari segala kefakiran, tertutup dari terbebas dari api neraka, menjadi aman daripada khasaf, daripada ditenggelamkan ke dalam bumi, daripada dirubah jadi hewan, daripada kadzaf. Kadzaf biasanya tertuduh. Tapi ini saya kurang tahu, nanti kita cek lagi. Madamu ala qiraatiha, selama tetaplah mereka di atas membacanya basmalah. Ini kelebihan basmalah. Sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.